Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Kita sudah masuki hari kesekian kalinya tentang masalah Maulid Nabi. Dan hari ini kita berbicara tentang keistimewaan baginda kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara para nabi yang lain. Di antara keistimewaan beliau itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan nabi kita dalam Al-Qur'an dengan cara memuliakan yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Contohnya adalah dalam Al-Quran Allah itu ketika menyebut nabi-nabi yang lain itu menyebut dengan namanya. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika Allah menyebut nabinya Nuh, ya Nuhuh bidu bisalamin minna wa barakatin alaik. Ketika Allah menyebutkan nabi yang lain, ya Ibrahimu qad saddaqtar ru'ya. Ketika Allah menyebut nabinya Nabi Musa, ya Musa la takhaf. Ketika Allah menyebut nabinya ya Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ketika Allah menyebutkan nabi yang lain, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Ketika Allah menyebutkan nabi yang lain, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ketika Allah memanggil nama nabinya, memanggil ya nida, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Ketika Allah menyebut nabi yang lain, nabi siapa lagi? Ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza ila akhirih. Tapi manakala Allah Subhanahu wa taala menyebut nama nabi kita tidak dengan ya Muhammad, tapi ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Jadi Allah memanggil dengan sebutan ya ayyuhan nabiyyu, tidak ya Muhammad, ya Ahmad, tidak. Berbeda dengan menyebut nabi-nabi yang lainnya. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, tidak menyebut namanya, tapi menyebut posisinya, kedudukannya, jabatan yang diemban, amanah yang diserahkan kepadanya. Ketika menyebut nabinya, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, jadikan oleh Allah umat nabi yang terbaik, nabi yang menjadi penutup dari risalah penyempurna nabi-nabi terdahulu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita sebagai manusia, sebagai umat yang Allah ciptakan di dunia ini, karena kita memiliki nabi kita tercinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah memanggil ya Muhammad. Jadi kalau Allah menyebut kata-kata Muhammad pasti dibarengi dengan rasulnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Itu hebatnya Rasulullah. Maka sudah selayaknya, sepantasnya kita berbahagia, berbangga, bersyukur kepada Allah atas diutuskannya nabi terbaik kepada kita semuanya. Maka sudah berhak kita dan sudah menjadi kewajiban kita, naluri kita untuk selalu membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan rasa itu. Nabi kita yang kita baca salawat itu enggak nabi sembarangan. Nabi istimewa, nabi pilihan, nabi yang dipilih untuk menyempurnakan semua risalah nabi-nabi terdahulu. Poin yang terakhir, yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya memuliakan sebutan namanya, tapi Allah juga memuliakan seluruh apa yang melekat dalam diri beliau. Allah Subhanahu wa taala itu telah mensucikan akalnya. Dan firman Allah bagaimana? Dalam firman Allah, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidak akan mungkin menyimpang Rasulullah. Allah telah mensucikan lisannya dengan firman apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Lisannya disucikan sama Allah, tidak akan berucap kecuali kebenaran. Allah telah mensucikan Rasulullah
syariatnya. Allah mensucikan syariat Rasulullah. Rasulullah itu membawa syariat yang benar, yang baik. Allah berfirman gimana? In huwa illa wahyu yuha. Syariat Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Allah telah mensucikan hatinya dengan firman-Nya gimana? Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya itu tidak pernah berbohong, kalbunya, apa yang telah dilihatnya. Allah juga mensucikan basarnya, penglihatannya, ma zaghal basaru wa ma tagha. Allah juga mensucikan akhlaknya, memuliakan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah juga menyebutkan bagian fisiknya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disucikan Allah, dimuliakan Allah dari berbagai macam sisi yang melekat dalam diri Rasulullah, khalqan wa khuluqan. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah, sesungguhnya risalah yang dibawa Rasulullah adalah risalah yang telah Allah sucikan, Allah muliakan dengan firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya kira demikian untuk hari ini tentang masalah keutamaan, keistimewaan dan kelebihan Nabi kita di antara nabi-nabi yang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah dimudahkan, ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah sebagai umat yang senantiasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita buktikan dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya dan memperbanyak membaca shalawat atas baginda kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.